Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Ahmad Zedi Wardana dari kelas 1 DTRPL. Pada video kali ini saya akan kembali membahas basis data tentang DML atau yang kita kenal sebagai Data Manipulation Language. Pada minggu lalu saya membahas DML part 2 dan pada kali ini saya akan membahas DML part 3. Baik, langsung saja kita ke praktiknya. Pada latihan berikut sebelumnya sudah saya lakukan percobaan dan seperti ini hasilnya. Dan langsung saja dengan melakukan copy paste di CMD agar nantinya nggak ada kegagalan dan juga agar durasi video ini tidak begitu panjang. Baik, saya di sini akan menampilkan latihannya terlebih dahulu di modul praktikum. Yang pertama di sini adalah latihan pertama, yaitu pemberian nama alias atau nama lain. Perintah select ini dapat dilakukan dengan memberikan nama lain atau alias, yaitu dapat digunakan entah dari nama kolom ataupun tabel. Yang pertama, kita latihan pertama yaitu menggunakan pemberian alias pada suatu kolom. Seperti ini perintahnya. Dan kita akan melakukan nama alias pada suatu kolom gaji dengan nama alias di sini. Contohnya seperti gaji bersih. Hampir sama dengan perintah yang saya lakukan, yaitu yang pertama adalah select gaji. Di sini gaji di sini adalah nama nama kolom aslinya, dan gaji bersih di sini adalah nama alias. Langsung saja kita copy paste. Di sini saya sudah membuka dan sudah mencoba beberapa perintah lainnya. Langsung saja kita eksekusi. Nah, dia akan menampilkan gaji dari tabel pegawai, tetapi dengan nama alias yaitu gaji bersih. Di sini seperti tampilannya berikut, gaji bersih. Oke, yang kedua, selanjutnya kita akan memberikan sebuah pemberian alias pada suatu nama tabel. Pemberian nama alias menggunakan perintah alias pada suatu tabel di sini itu hampir sama dengan perintah nama alias pada suatu kolom. Lakukan perintah berikut untuk memberikan alias pack pada tabel pegawai. Nah, maksud pack di sini adalah nama alias pada suatu tabel pegawai. Nama aslinya di sini pegawai, tetapi dengan nama alias atau nama lain yaitu pack. Di sini saya sudah melakukan percobaan dengan nama alias PGW. Select PGW nomor KTP, PGW nama, PGW jenis kelamin, from pegawai. Pegawai di sini nama tabel aslinya, dan di sini PGW. PGW ini adalah nama aliasnya. Pegawai nama asli, dan sini PGW adalah nama alias. Kita eksekusi. Langsung kita copy paste. Nah, ini hasilnya dari tampilan yang setelah saya perintahkan, yaitu select nomor KTP, nama, jenis kelamin, from pegawai as PGW. Di sini menampilkan nomor KTP, nama, jenis kelamin sesuai dengan perintah yang saya masukkan di sini. Dan selanjutnya adalah latihan kedua. Latihan kedua di sini menampilkan data lebih dari 2 tabel. Perintah select di sini juga dapat dilakukan untuk melakukan perintah beberapa tabel sekaligus dengan syarat bahwa tabel-tabel yang akan ditampilkan mempunyai relasi yang baik secara implisit maupun secara eksplisit. Perintah untuk menampilkan data ini sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan perintah select dengan nama from. Seperti biasanya kalau kita ingin menampilkan suatu tabel, dia hanya menampilkan nama tabel satu saja. Tetapi karena ingin untuk menampilkan lebih dari 2 tabel di sini, kita akan menggunakan nama tabel 1, nama tabel 2, dan lainnya. Jadi selanjutnya kita latihan kedua di sini, yaitu select from nama tabel 1, nama tabel 2, dan nama tabel sekian. Dan contoh di sini ini kebetulan salah. Ini nama kolom. Dan itu saya juga nggak ngeh tadi. Dan di sini saya menggunakan perintah select. Dan saya mengubah di sini tadi pause videonya untuk mengubah nama tabel di sini. Sebelumnya saya tulis nama kolom. Ya, ini contohnya salah.
dan saya telah mengubahnya di sini. Select from pegawai departemen pengawas, dan tadi saya juga keluar. Langsung saja kita masuk lagi, MySQL min view use tugas DDA. Oke, nah perintah di sini yaitu adalah untuk menampilkan beberapa tabel yang biasanya kalau kita buat menampilkan suatu tabel itu kan hanya satu, tapi karena ini bisa lebih dari 2 tabel, itu perintahnya hampir sama, hanya saja ditambah koma dan menulis nama tabel lainnya. Nah, dan di sini saya akan menampilkan tabel pegawai departemen dan pengawas. Ya, seperti ini, dan ini banyak dan gak akan selesai karena ini mempunyai diisi data yang cukup banyak, dan untuk cara menghentikannya adalah dengan cara menekan Ctrl+C. Sudah, sampai sini saja. Saya killed untuk lakukan pemberhentian karena ini datanya cukup banyak sekali. Wah, sampai berapa ini? Nggak akan selesai. Seperti itu contohnya. Dan latihan yang ketiga sekarang. Latihan ketiga adalah untuk kondisi where sebagai relasi. Jika kita mengambil informasi dari lebih dari sebuah tabel, maka kita perlu menambahkan kondisi untuk relasi antara kedua tabel tersebut. Untuk relasi kita harus memperhatikan kolom dari 2 atau lebih tabel yang mempunyai data yang sama. Nah, seperti berikut ini contohnya. Supaya informasi akurat, maka ditambah relasi dengan menggunakan nama kolom yaitu yang sama, yaitu departemen. Jadi departemen untuk menampilkan sebuah kondisi yang lebih akurat, kita di sini menampilkan menambahkan sebuah nama tabel. Sebelumnya nama tabel dan kemudian titik, kemudian tulis nama kolom, agar dia lebih akurat apabila kita menampilkan suatu kolom dari tabel yang berbeda. Seperti ini latihan ketiga. Saya di sini akan menampilkan menampilkan kolom nama dari pegawai, nomor KTP dari pegawai, jenis kelamin dari pegawai, dan tabel pengawas, alamat dari pengawas, dan ini akan memberikan nama dari from pegawai ataupun pengawas. Baik, langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini dia menampilkan alamat di sini adalah alamat dari pengawas, ya. Dan ini nama, nomor KTP, dan jenis kelamin ini dari tabel pegawai agar dia lebih akurat. Selanjutnya yaitu latihan keempat. Latihan keempat yaitu clause order by. Clause order by digunakan untuk mengurutkan data. Jika kita ingin menampilkan nama depan, nama belakang, alamat, dan departemen berdasarkan urutan nama depan secara ascending, maka perintah. Jadi ascending di sini itu urut dari pertama. Seperti contoh ini dari B, Budi, Endah, Eni. Jadi maksudnya urut di sini tuh B, E, A, B, C, D ya, maksudnya urut dari atas ke bawah. Ini dari I, H, W, B sampai ke S, kayak urut dari A, B, C, D, E, urut sesuai dengan urutan abjad di sini, cara ascending. Tetapi itu kebalikannya kalau caranya kita menggunakan urutan abjad terbalik, yaitu dengan menggunakan perintah descending. Des di sini, des dengan menggunakan titik koma juga ya. Baik, langsung saja kita coba eksekusi di sini. Nah, saya order by nama di sini menggunakan ascending, atau yang kita ketahui tadi yaitu untuk menampilkan urutan secara urut dari atas sampai ke bawah. Di sini ada A, D, F, H, urut dari atas sampai ke bawah. Ini
Tapi sini saya menampilkan order by namanya saja. Order by nama dan juga alamat di sini sudah urut ya. Dan sekarang kita akan secara terbalik, abjad terbalik, yaitu dengan menggunakan perintah descending. Perintah di sini itu hampir sama, tapi dengan dengan perintah yang berbeda. Di sini descending dan di sini ascending. Nah, seperti yang tadi yang mulanya kan bermula dari A. Nah, di sini mulanya dari S, R, dan ini maksudnya terbalik. Terbalik urutannya. Abjadnya terbalik. Abjad pertama di sini S. Sedangkan yang ascending tadi itu A. Nah, sekarang latihan kelima. Latihan kelima adalah operator in. Ekspresi ini digunakan untuk membandingkan dengan sebuah kumpulan nilai berupa nilai-nilai yang diisikan query tunggal, yaitu query yang hasilnya hanya terdapat sebuah kolom saja. Perintah operator in ini sebagai berikut seperti ini, dan contohnya seperti di bawah seperti ini. Yang pertama adalah pegawai yang mempunyai alamat Sidoarjo dan Surabaya. Jadi in di sini itu untuk menampilkan sebuah data yang akan ditampilkan in. Oke, langsung saja kita coba. Nah, jadian nomor KTP, nama, jenis kelamin dan sebagainya, data yang lokasinya ada di Sidoarjo, Surabaya menggunakan perintah in di sini, yaitu ada dua, yaitu Hanif dan juga Riri. Ini Sidoarjo dan Surabaya. Dan satunya lagi adalah untuk menampilkan sebuah perintah seperti ini yang mempunyai tanggungan. Hanya saja kita menambahkan where pegawai nomor KTP sama dengan tanggungan nomor KTP. Penambahannya di sini itu menggunakan where maksudnya select distinct, menggunakan select distinct di sini, dan juga sama dengan untuk agar mereka saling keterkaitan. Langsung saja. Nah, di sini yang mempunyai tanggungan di sini ditampilkan dari I sampai D ya, ditampilkan semuanya yang mempunyai tanggungan. Yang sekarang latihan ke-6. Latihan ke-6 di sini operator between and n. Between and n ini maksudnya seperti namanya sendiri ya, between and yaitu antara dan. Maksudnya untuk menampilkan sebuah data antara dan. Berarti maksudnya adalah antara tahun ini dan juga tahun sekian. Dan ini nggak hanya tahun saja, tetapi nilai apapun dengan menggunakan between dan and. Nah, langsung saja kita eksekusi di sini. Saya menggunakan, ini yang benar di sini ya. Oke. Saya akan menampilkan nama gaji pegawai. Nama gaji dari nama pegawai, yang dimana gaji ini antara 2 juta sampai 9 juta. 2 juta dan 9 juta. Oke. Nah, di sini ditampilkan gaji antara 2 sampai 9 juta. 2 dan 2 juta ya. Dan selanjutnya latihan ke-7. Yang 7,1 yaitu count. Di sini fungsi aggregate, account, sum, AVG, min, and max. Fungsi aggregate ini merupakan fungsi-fungsi yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistikal dalam tabel. Secara umum, hanya file yang bertipe numerik, integer, money, dan sejenisnya yang bisa dikenakan fungsi ini. SQL menjadikan sejumlah fungsi yang dapat digunakan pada slide seperti tampilan fungsi seperti ini, yaitu yang pertama AVG, count, dan lainnya. Yang pertama count. Di sini perintah menggunakan untuk menghitung jumlah baris suatu kolom pada tabel. Perintah berikut digunakan untuk menghitung jumlah data pada tabel pegawai dengan menggunakan kolom nomor KTP.
Langsung saja kita eksekusi. Ya, hampir sama. Kita beri nama jumlah pegawai di sini. Nah, jumlah pegawai dari tabel pegawai di sini adalah ada 20. Jumlah pegawai ini dari nama S jumlah pegawai. Untuk memberi sebuah nama dari nama pegawai, banyaknya pegawai. Dan yang kedua adalah sum. Perintah yang digunakan untuk menghitung jumlah nilai suatu kolom pada tabel. Jumlah nilai maksud di sini adalah jumlah nilai keseluruhan. Berbeda dengan count tadi, kalau sum ini untuk menjumlahkan nilai yang ada di tabel berikut. Nah, maksudnya adalah seperti ini. Seperti sum gaji. Jadi total gaji seluruh pegawai itu ditotal, dan di sini totalnya di sini ada 148 sekian, dan kita akan menampilkannya total gaji. Kita beri nama total gaji from pegawai. Total gaji secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan dari pegawai tersebut. Nah, total gajinya itu sekian, 279 sekian. Berapa ini ya? 279 juta. Ya, banyak juga ya. Dan kemudian bagian 7,3 yaitu AVG, perintah yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari nilai satu kolom pada tabel. Perintah berikut digunakan untuk menghitung rata-rata dari kolom gaji. Jadi dia dihitung rata-rata. Kalau tadi sum ini dia menjumlahkan semua gaji pegawai, sedangkan AVG di sini adalah untuk menghitung rata-rata. Langsung saja kita eksekusi. Nah, ini total dari rata-rata gaji. Dan sekarang kita akan eksekusi lagi bagian 7,4 yaitu perintah min. Perintah ini digunakan untuk menampilkan nilai terkecil dari suatu kolom. Langsung saja ya. Maksudnya menampilkan nilai terkecil di sini saya menampilkan gaji juga. Jadi ada nilai terkecil, gaji minimum. Jadi saya menampilkan gaji minimum di sini, gaji paling kecil. Oke, langsung aja eksekusi. Nah, di gaji minimum di sini 2 juta. Jadi memang gaji yang paling kecil di pegawai ini adalah 2 juta. Paling kecil di sini 2 juta. Paling besar itu kalau nggak salah 24 juta ya. Ya, coba kita saja dengan perintah max di sini. Max sama min ini hanya untuk menampilkan sebuah nilai yang antara yang paling kecil dan paling besar. Ya, benar 24 jutaan. 24 juta yaitu gaji maksimum. Max di sini yang paling besar. Dan yang latihan terakhir yaitu klausa group by. Apa klausa group by di sini? Yaitu hasil dari select juga dapat dikelompokkan dengan menambahkan klausa group by. Klausa group by. Perintah ini digunakan sebagai berikut seperti ini. Untuk menambahkan suatu klausa, menambahkan suatu field. Di sini count-nya itu untuk menampilkan sebuah count-nya di sini lokasinya di mana dan jumlah pegawainya berapa. Di sini ditampilkan seperti itu. Klausa group by ini maksudnya seperti itu. Dan yang terakhir ini latihan ke-9. Latihan ke-9. Having. Klausa having ini disediakan untuk menentukan klausa group by. Kegunaannya adalah untuk menentukan kondisi bagi grup by. Kelompok yang memenuhi kondisi having saja yang akan dihasilkan. Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Lakukan perintah berikut untuk menampilkan KPK dan bla 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 dari lebih dari satu tanggungan. Ini sebelumnya saya salah paham. Saya salah paham karena lebih dari satu. Untuk menampilkan lebih dari satu. Makanya di sini saya ada 2 perintah. Sampai ada 3 perintah ya. 3 perintah. Oke, langsung saja eksekusi di mana di sini lebih dari 0. Yang pertama.
Nah, dia lebih dari 0 maksudnya 1 semua di sini. 1 2 3. Ya, cuma ada 1 dan 3 saja ya. Dan kita menampilkan kembali yang lebih dari 2. Nah, di sini ada 3 data, di mana jumlah orangnya di sini ada 3 di sini, yaitu dari lebih dari 2 ini untuk menampilkan having count di sini untuk menampilkan lebih dari 2. Di sini ada 3 data dan jumlah orangnya atau tanggungannya juga ada 3. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke tugas. Perhatikan latihan keempat tentang penggunaan clause order by. Jika data nama depan, nama belakang, alamat, dan nama departemen diurutkan berdasarkan nama depan secara descending dan alamat secara ascending. Nah, kalau yang latihan keempat tadi itu kan secara satu-satu ya, ascending dan descending. Nih, ya ini tadi, ini kan satu-satu. Tapi di soal berikut ini, di tugas berikut ini dilakukan dengan secara bersamaan. Dan itu hanya memerlukan sebuah koma, kalau nggak salah koma ya. Ya, di sini hanya memerlukan koma, yaitu order by nama ascending, koma alamat descending. Dan di sini saya nggak menggunakan nama depan dan nama belakang. Saya di sini hanya menggunakan nama. Saya akan menampilkan nama, nomor KTP, jenis kelamin, dan dari pengawas yaitu alamat. Langsung saja kita eksekusi. Nah, nama di sini dia ditampilkan secara urut dari atas sampai ke bawah, dari A, B, C, D. Sedangkan alamat ditampilkan secara terbalik atau descending. Di sini descending dari urutan terakhir ke atas, pertama, dari terakhir ke pertama, dari B, F, A. Jadi ini nggak urut, maksudnya bukan nggak urut ya, dari bawah ke atas. Oke. Selanjutnya, tampilkan nama depan, nama belakang, dan alamat pegawai yang alamatnya bukan Sidoarjo dan Surabaya. Nah, yang tadi itu menggunakan in, di mana lokasi latihan kelima ini hampir mirip soal kedua tadi, yaitu menggunakan lokasi in, yaitu lokasi untuk menampilkan sebuah field data ya, data yang lokasinya berada di Sidoarjo di Surabaya. Tetapi yang di soal kedua ini kita hanya menampilkan yang alamatnya bukan dari Sidoarjo dan Surabaya dengan menambahkan not in. Di sini not in yaitu artinya apa? Untuk menampilkan suatu lokasi atau alamat yang bukan not itu bukan Sidoarjo Surabaya. Langsung saja kita eksekusi. Nah, dari sekian banyaknya di sini lokasi, jadi alamat di sini saya menggunakan lokasi di sini. Dari sekian banyaknya lokasi itu hanya Sidoarjo dan Surabaya saja tidak tampil. Karena apa? Dia diminta untuk not atau tidak menampilkan alamat dari Sidoarjo dan Surabaya. Dan yang ketiga adalah tampilkan nomor KTP dari pegawai yang menjadi pimpinan untuk masing-masing departemen. Ini perintahnya berhasil, tetapi karena saya memang nggak punya nama pimpinan, jadi dia tampilannya hanya empty set di sini, empty set. Tetapi kalau misalnya kita menambahkan nama pimpinan, itu akan berhasil. Dia akan menampilkan nama pegawai atau nama pimpinan untuk masing-masing departemen. Dan lanjut saja, skip, kita langsung ke 4 saja. Nomor keempat adalah yaitu tampilkan nomor nama departemen dan jumlah pegawai untuk masing-masing departemen. Oke, coba kita eksekusi. Nah, di sini menampilkan ID departemen, nama, nomor ini saya beri nama ID Dep, nama departemen yaitu departemen nama, count menggunakan perintah count, pegawai
ID dep. Jadi di pegawai ini juga ada ID departemen, as jumlah pegawai. Saya menggunakan jumlah pegawai di sini untuk menampilkan jumlah pegawai. From departemen pegawai, where departemen ID dep. Untuk ini tujuannya untuk agar dia lebih lebih kriterianya itu lebih dapat gitu ya. Group by departemen ID dep. Nih, tampilannya seperti ini untuk menampilkan nomor dari masing-masing departemen. Tampilkan data selanjutnya yaitu yang kelima, tampilkan data pegawai yang mempunyai dan tidak mempunyai tanggungan. Yang mempunyai, tidak mempunyai tanggungan. Ini saya juga kurang paham. Ini maksudnya mempunyai, yang mempunyai atau tidak mempunyai, atau mempunyai dan tidak mempunyai. Jadi saya di sini coba ya. Jadi saya belum coba untuk menambahkannya. Kalau misalnya memang dan di sini mempunyai dan tidak mempunyai, coba saya akan menambahkan. Ya, ini hanya menambahkan in saja. Coba ya. Nah, kalau kita tampilkan in di sini, semua tanggungan di sini tanggungannya ada, semua tampilannya di sini itu mempunyai tanggungan. Semua data pegawai ini sebenarnya data pegawai ya, data pegawai dari from pegawai dan menampilkan sebuah data pegawai yang mempunyai tanggungan. Jadi memang tanggungan di sini itu nama-nama yang ada di sini semuanya. Dan kalau untuk yang not in, yang tidak mempunyai tanggungan, di sini kita tampilkan. Di sini hanya ada Hanif, ya nggak sih, Hanif ya. Ya, hanya Hanif yang nggak punya. Jika kita lihat di sini secara detail ya, di sini nama Hanif itu nggak ada yang ditampilkan, karena di sini untuk menampilkan data pegawai yang mempunyai tanggungan, sedangkan yang di bawahnya adalah not in atau data pegawai yang tidak mempunyai tanggungan, yaitu satu orang di sini Hanif. Data ya. Kemudian kita akan menampilkan data tanggungan yang lahir di luar. Jadi ini soalnya hampir sama seperti nomor 5, yaitu buku menggunakan in, tetapi bedanya di sini kita antara 99 sampai 2022 yang menggunakan not. Yang di luar itu maksudnya bukan ya. Baik, langsung saja kita eksekusi. Nah, jika kita lihat di sini dari 1999 sampai 2022 di sini itu ditampilkan itu nggak ada yang lahirnya itu 2002 atau 1999 lah ya, sampai 2002 itu nggak ada. Coba kita lihat lagi, itu nggak ada di sini data pegawai yang lahirnya 1999 sampai 2002, padahal memang ada. Kalau kita coba kita tambahkan tanggungannya, select from. Nah, kalau kita lihat di sini itu 2002 itu ada, 1999 juga ada, 2001 juga ada. Karena ini antara ya, jadi yang ditampilkan itu yang di luar 1999 sampai 2022 itu nggak ada di sini. Dan selanjutnya nomor 7, tampilkan jumlah pegawai yang mempunyai alamat Surabaya. Di sini saya menggunakan perintah count. Oke, jadi yang mempunyai alamat Surabaya itu hanya datanya cuma satu aja, satu pegawai. Satu pegawai di sini. Ya, kalau kita lihat ke atas tadi data pegawai, mungkin lebih baik kita buat select lagi ya, select daripada kita naik ke atas pegawai di koma. Nah, di sini memang
Surabaya di sini cuma satu pegawai ya. Nah, yang kedua, yang terakhir, tampilkan nomor KTP, nama, alamat, dan jumlah tanggungan untuk masing-masing pegawai. Jadi kita di sini diperintahkan untuk menampilkan sebenarnya data dari masing-masing pegawai. Tapi di sini jumlah tanggungan. Jadi kita menambahkan from tanggungan di sini. Langsung saja kita eksekusi. Nah, jumlah tanggungan di sini ini Indah Nada 1, Kiano 3, 3, 0, 1, 3, 1 dan sebagainya di sini. Ini data yang dimana dia juga akan menampilkan jumlah tanggungan dari data-data yang tersedia di sini. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.